Oke, untuk video kali ini kita akan, membahas beberapa emiten yang dalam 1 minggu terakhir ini malah cenderung diakumulasi oleh salah satu broker asing ya. Jadi, kita tadi cek di saat sesi pertama kalau asingnya itu distribusi terus ya dalam 1 minggu terakhir itu di IHSG, cuman itu asing secara keseluruhan dan kita tahu kalau untuk broker asing itu, bukan cuma satu 2 ya, jadi dana-dana asing yang masuk ke IHSG itu menggunakan beberapa broker ya, dari sekian banyak broker yang ada di, bursa kita, yang paling banyak dipakai asing itu antaranya adalah, AK, BK, CS, YU, RE, apa ya, CC itu juga cukup banyak dipakai oleh asing, dan dari sekian banyak broker-broker itu ada satu broker yang asingnya itu malah cenderung akumulasi di beberapa emiten yang akan kita bahas ya dalam video kali ini. Untuk yang, pertama, itu ada saham Bank BRI, kemudian ada saham Bank Mandiri, Telkom, UNTR, dan Astra ya, dan broker asing yang kita ikuti ini adalah BK ya, BK versi asing. Sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, ini bukan, merupakan ajakan buy atau sell suatu saham, tapi ya bisa dimasukkan ke list ya yang mau ngikutin si BK ini. Langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI, dan untuk saham Bank BRI, dalam 1 minggu terakhir ini untuk BK-nya 1 minggu berarti dari tanggal 5 ya, ini dari tanggal 5 Desember. Untuk asingnya, BK ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng walaupun dalam 1 minggu terakhir itu untuk asingnya cenderung lebih banyak net sell ya, cuman ada satu broker ini si BK itu berani masuk 416,2 M ya, di BBRI dalam 1 minggu terakhir, dan untuk hari ini, hari Jumat tanggal 9, untuk BK-nya masih masuk 104,3 M ya, net buy. Dalam 1 minggu terakhir secara keseluruhan untuk BBRI 1 minggu terakhir aslinya net sell 493 ya, walaupun, teman-temannya itu keluar di saham BBRI, tapi untuk, BK berani masuk dan malah cenderung masuk ya di Bank BRI. Untuk BK-nya, net buy 416 M. Selain BK ada CSBB, DX yang juga ikut masuk di BBRI ya, ketika untuk BBRI itu cenderung koreksi. Dan yang jualan dalam 1 minggu terakhir itu ada AK, RE, KZ, YU ya, dan untuk AK, RE, KZ itu emang dalam 1 minggu terakhir ini mereka yang keluar cukup banyak ya di IHSG, tapi untuk BK-nya itu cenderung masuk. Untuk average-nya BK, average harganya si BK, average harga buy-nya itu di 4.800, berarti posisi saat ini untuk BK-nya BEP ya, pas di 4.800 juga. Jadi untuk hari ini BBRI, hari ini hari Jumat, tadi itu open ke bawah sih, tadi, open di 4.830, sempat turun ke area support. Jadi untuk tadi BBRI itu sempat ke level 4.760 ya, ini area supportnya, tapi ditarik naik lagi. Close di 4.800. Kemungkinan yang jaga harga ini ya si BK ya kalau menurut saya, soalnya untuk hari ini tanggal 9 Desember untuk BBRI, untuk aslinya ya masuk, selain BK ada YU juga sih, YU masuk 120 M, untuk BK-nya hari Jumat ini itu masuk 104 M ya. Untuk aslinya yang jualan CC, AK, KZ, AG. Emang, secara keseluruhan untuk hari ini pun aslinya lebih banyak yang jualan, cuman untuk BK-nya masih terus masuk sampai hari Jumat ini. Kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir dari tanggal 5 secara keseluruhan emang ya bisa dikatakan untuk Bank BRI diakumulasi oleh BK ya. Jadi untuk BK dalam 1 minggu terakhir itu udah beli 1,6 juta lot ya saham Bank BRI. Average harganya ini 4.800, dan kalau kita perhatikan juga persentase
buy-nya ya BK itu dari dari keseluruhan eh, transaksi buy dalam 1 minggu terakhir itu BK buy paling gede sih 21%. Jadi ya bisa dikatakan dalam 1 minggu terakhir itu untuk BRI cenderung kumpulin oleh BK ya, untuk saham-sahamnya itu diakumulasi oleh BK. Dan untuk BK dalam 1 minggu terakhir ini jualan 831,9 ribu lot ya, itu nilainya 400-an M. Jadi ya secara keseluruhan sih masih net B 400 M untuk si BK. Kemungkinan ya karena BK-nya BEP dan untuk harganya dijaga untuk Bank BRI, ya ada kemungkinan naik ya, ada kemungkinan mulai naik kalau yang distribusi itu udah selesai ya. Misal teman-temannya BK kayak si AK, terus KZYU yang distribusi di BBRI itu udah nggak mulai jualan lagi minggu depan, itu ada kemungkinan untuk BBRI mulai rebound ya. Ya, perhatikan saja level ini support terdekatnya di 4.760 selama nggak breakdown di bawah itu untuk harganya. Ya paling nggak konsolidasi dulu lah ya, ada BK yang jaga harga di saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI, kalaupun breakdown di bawah itu selama BK-nya belum distribusi, ya masih berani hold ya kalau tujuannya invest di BBRI. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBRI. Kemungkinan untuk minggu depan kemungkinan kalau IHSG masih merah untuk saham BBRI, kemungkinan masih konsolidasi di range area sini ya, di dekat-dekat area supportnya, dekat-dekat 4.760. Tapi kalau IHSG nggak merah dan aslinya nggak banyak distribusi, itu nggak menutup kemungkinan juga untuk BBRI bisa naik atau rebound ya. Kita lihat aja minggu depan untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Ini yang pertama ya, yang paling banyak dibeli oleh BK ya dalam 1 minggu terakhir. Kemudian yang kedua ada saham Bank Mandiri ya. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini minus sih, masih minus 1,2% ke level 9.925. Jadi untuk Bank Mandiri juga secara teknikal ini udah di area support juga secara histori ya. Untuk supportnya itu di 9.850. Tadi udah sempat nyentuh support, cuman masih bertahan di atas itu. Dan kalau kita perhatikan juga pas tanggal 8 Desember ini masih ninggalin gap down yang cukup lebar ya. Harusnya ketutup. Apakah Bank Mandiri itu minggu depan bisa mantul naik lagi atau malah breakdown di bawah 9.850? Coba kita cek untuk transaksinya dalam 1 minggu terakhir ini di Bank Mandiri. Dalam 1 minggu terakhir di Bank Mandiri dari tanggal 5 Desember ya, ini untuk BK-nya net B 384 M. Jadi untuk Bank Mandiri ini malah bukan cuma BK ya yang cenderung masuk. CC versi asing pun net B 398 M dalam 1 minggu terakhir. Kemudian untuk CS versi asing juga net B 263 M dalam 1 minggu terakhir ya. Walaupun secara keseluruhan untuk asingnya net sell 1 triliun lebih. Ini untuk ZP dalam 1 minggu terakhir net sell 720 M, cukup banyak sekali. Dan untuk AK net sell 689 M ya. Kemungkinan ZP AK ini yang bikin Bank Mandiri turun cukup dalam ya dalam 1 minggu terakhir ini. Mungkin kalau dua broker ini udah nggak distribusi lagi atau distribusinya nggak gede-gede, untuk saham Bank Mandiri mulai rebound atau paling nggak harganya konsolidasi dulu lah ya. Kalau kita cek untuk Bank Mandiri dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya net sell 1 triliun lebih sih ya, cukup gede. Tapi karena BK net B 384 M, walaupun untuk BK ini cenderung trading ya. Soalnya valuasinya itu 1,4 triliun dalam 1 minggu terakhir, valuasi transaksinya BK di Bank Mandiri cuma net B 384. Kalau kita perhatikan untuk
yang paling banyak beli sih di Bank Mandiri dalam 1 minggu terakhir itu emang BK ya. BK udah total yang dibeli itu 872 ribu lot ya, nilainya 905,6 M, dan yang dijual BK dalam 1 minggu terakhir ini ya sekitar 483 ribuan lot ya. Nilai yang dijualnya itu 516 M-an. Jadi secara keseluruhan untuk BK dalam 1 minggu terakhir ini masih net buy 388 M. Selain BK ada CC juga sih yang masuk cukup banyak 479 M. Jadi Bank Mandiri ini bisa masuk list ya yang mau ngikutin asing juga, karena untuk asingnya walaupun sebagian distribusi cuman beberapa seperti BK, CC itu masih masuk di saham Bank Mandiri. Kalau secara teknikal juga ini udah di area support, jadi ya mau average down atau mau coba masuk di saham Bank Mandiri untuk harganya sedang koreksi ya. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok Senin misal jebol di bawah 9.850 ya support selanjutnya di area sini. Ya di area 9.600-an ya. Coba 9.650. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri kemungkinan untuk besok Senin atau minggu depan ya sama ya kayak saham Bank BRI. Kalau IHSG-nya merah kemungkinan sih cenderung distribusi. Cenderung konsolidasi dulu di bawah. Apakah bisa breakdown di bawah 9850? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 9 untuk Bank Mandiri BK masih masuk ya, ini sampai hari ini tanggal 9 untuk BK-nya hari ini net buy 142 M. Walaupun aslinya yang jualan juga banyak, ini DX, AK, RX ya jualan cukup banyak. DX, AK jualan lebih dari 200-an M. Ya, jadi market maker utamanya AK, DX keduanya net sell. Jadi ya kalau lihat transaksi hari ini untuk Bank BRI besok Senin cenderung masih dibuka merah dulu ya. Jadi ya dibuka merah, cuman nggak tahu ya jebol ya perhatikan saya level ini 9.875 9.825 ya, antara area situ. Kalau ada yang jaga harga kemungkinan untuk Bank Mandiri masih konsolidasi di area situ ya. Kalau nggak ada yang jaga harga ya nggak menutup kemungkinan breakdown dan ngejar 9.650. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Ini saham yang kedua yang paling banyak dibeli BK dalam 1 minggu terakhir. Selanjutnya kita cek saham Telkom ya. Dan untuk saham Telkom hari ini turun sih ya, turun 2,4% setelah kemarin naik. Ternyata gap down-nya itu belum ketutup. Tak kirain mau nutup gap dulu, habis itu turun. Ternyata hari ini langsung open gap bawah. Apakah karena kemarin pas tanggal 8 Desember itu kan asingnya keluar cukup banyak di saham Telkom. Sampai hari ini pun asingnya juga masih net sell, tapi untuk BK dalam 1 minggu terakhir ini net buy loh di saham Telkom. Telkom dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 5 ya. Dari tanggal 5 ya kan BK net buy 350 M ya. Dan kalau kita perhatikan market maker utamanya di saham Telkom itu BK. Ya, ini Telkom loh, ini BK valuasinya 1,3 triliun dalam 1 minggu terakhir dan net buy 350 M, dan BK-nya ini BK asing dan BK lokal ya. Jadi untuk BK-nya, BK versi asing itu net buy 254 M, sedangkan BK lokalnya net buy 96,4 M ya. Ya untuk asingnya sih ini kita bisa lihat bareng-bareng. Memang yang paling banyak masuk BK ya. Untuk asing selain BK ada AKTP yang juga masuk di saham Telkom. Tapi yang paling gede itu ya BK 254 M. Yang jualan RX, ZP, OD, YU, KZ. Walaupun juga yang jualan asingnya cukup banyak ya. Cuman untuk BK-nya ya ini masih net buy 254 M dalam 1 minggu terakhir. Dan kalau diperhatikan juga kemungkinan ini BK itu emang yang jaga harga ya di saham Telkom.
walaupun BK-nya udah jaga harga, harganya cenderung turun. Soalnya untuk asingnya yang distribusi ini nggak sedikit loh di saham Telkom dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya net sell lebih dari 1 triliun, 1,3 triliun. Ya ini teman-temannya BK jualan 1,3 triliun dalam 1 minggu terakhir ya. Makanya untuk BK mungkin kewalahan ya jaga harga. Soalnya kalau kita perhatikan di sini untuk BK versi asing ini paling gede loh, valuasi transaksinya 1,2 triliun ya, walaupun untuk BK itu cenderung trading, cuman masih net buy 254 juta. Ya, kemungkinan untuk Telkom sih, kalau menurut saya harganya ya masih konsolidasi ya di range di atas 3.580. Ini support Telkom secara histori jebol di bawah itu ya bisa ngejar 3.400, tapi mudah-mudahan sih nggak jebol ya, soalnya untuk Telkom ini udah koreksi lumayan dalam, dan untuk harga saat ini itu untuk saham Telkom relatif murah ya, di bawah harga average-nya broker-broker yang cenderung melakukan akumulasi dari tahun 2020. Kita cek ya, kita pernah bahas untuk saham Telkom, kalau kita cek dari tanggal November 2020 sampai ya hari inilah ya hitungannya, sampai waktu-waktu akhir-akhir ini untuk beberapa broker itu average-nya masih di atas 3.800-an ya. Jadi untuk harga saat ini sih kalau menurut secara histori juga koreksinya itu udah lumayan dalam. Oke, itu untuk saham Telkom, dan mungkin ini ya bisa jadi list ya, walaupun untuk saham Telkom ini emang cenderung turun karena eh, net income atau ROE-nya turun ya. Untuk ROE kuartal 3-nya itu turun ya. Itu salah satu akibat dari floating loss-nya Telkom di saham Goto. Kemungkinan sih seperti itu. Ya, tapi Gotonya mulai tapi BK-nya mulai masuk ya di saham Telkom. Jadi yang mau ngikutin BK ya bisa pertimbangkan untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham UNTR, dan UNTR hari ini turun 4,3% ya. Hari ini nggak ada perlawanan kalau kita perhatikan untuk UNTR, dan ini close-nya pas di area support. Jadi 26.125 itu support UNTR juga sih. Kalau secara Fibonacci ya, kita ini ukur dari rectangle yang ini ke sini, itu ya ini pas di 1,6 Fibonacci. Ini merupakan support yang cukup kuat. Jadi misal besok minggu depan Senin ya, langsung dibuka hijau, itu nggak menutup kemungkinan untuk UNTR naik ya. Kalaupun dibuka merah, ya mending wait and see, jangan buru-buru entry ya di awal market, amannya kalau takutnya karena hari ini kalau lihat candle-nya ini kayak nggak ada perlawanan ke atas ya, walaupun minus 4,3%. Jadi kalaupun merah, kalau mau masuk itu mending nunggu balik lagi di atas 26.000 ya. Amannya seperti itu, tapi ya tetap disclaimer. Coba kita cek untuk transaksinya di UNTR. Dalam 1 minggu terakhir, BK net buy 252 M ya. Ini paling banyak juga asing yang masuk itu BK. Untuk CCBP masuk sih, cuman nggak sebanyak BK ya. Untuk CC-nya cuma net buy 18 M. BB cuma net buy 9,9 M. Ini dalam 1 minggu terakhir. Dan yang jualan dalam 1 minggu terakhir itu di UNTR ada ZB, RX, AK, CS ya. Kalau kita cek secara keseluruhan di UNTR asingnya net sell 350 M, 55 M ya dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 5. Secara keseluruhan yang net buy paling banyak di UNTR juga BK ya. Kalau kita perhatikan untuk persentase buy-nya itu BK paling gede 31%. Jadi dari keseluruhan transaksi buy di UNTR dalam 1 minggu terakhir itu yang paling gede, yang paling banyak beli ya BK ya. BK beli 144.000 lot loh ini.
Di saham UNTR nilainya 396 M ya, walaupun sebagian 47.000 lotnya itu dijual lagi oleh BK. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Kemungkinan untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini tanggal 9, untuk BK-nya masih masuk ya. Ini kita bicara bareng-bareng untuk hari ini tanggal 9 Desember. BK-nya masih masuk 66M dan BK-nya ini BK asing ya, walaupun secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell. Jadi ya seperti tadi, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini udah di area support sih kalau secara teknikal. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham Astra ya. Dan untuk saham Astra hari ini close di harga penutupan yang kemarin ya. Jadi untuk saham Astra hari ini tuh open gap atas. Sebenarnya tadi open di 5.700 ya. Untuk harga pembukaan Astra hari ini sempat mencoba breakout cuman belum berhasil. Ini masih close di area resisten kalau secara teknikal ya. Kalau kita cek untuk transaksi ASI, dalam 1 minggu terakhir ini kita cek di tanggal 5 Desember untuk BK-nya net buy 164M. Kemudian emang banyak sih yang jualan ya, ZP, RX, AKGW, net sell cukup banyak. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, setelah keseluruhan untuk ASI, aslinya udah net sell 746M. Ya, cuman BK ini masuk BK. Kalau kita cek secara keseluruhan juga emang yang paling banyak masuk untuk aslinya BK ya. BK net by 168M. Kalau kita cek untuk persentasinya, yang beli paling banyak itu ya emang BK. Dalam 1 minggu terakhir untuk BK-nya udah beli 486.000 lot ASII ya. Dan nilainya 278M, walaupun sebagian 186-nya itu dijual lagi untuk BK. Jadi secara keseluruhan untuk BK masih net buy ya, masih net buy 168M. Masih net buy 299.000 lot. Kemudian untuk besok untuk Astra, kalau lihat transaksinya itu distribusinya lumayan gede ya di Astra ini. Dan harganya masih di bawah ya, perhatikan saja level ini. Kemungkinan menurut saya untuk besok Senin, kalau bisa breakout itu malah bagus ya, perhatikan saja level 5.700. Kalau berhasil breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan untuk Astra bisa naik lagi ya. Kalau kita cek secara histori juga ini udah lumayan dalam untuk koreksinya. Tapi kalau sampai jebol di bawah 5.550 untuk saham Astra ya yang ngejar area sini 5.200-an. Ya semoga aja nggak jebol ya support di area sini. Kalau untuk hari ini tanggal 9, aslinya net sell sih, aslinya udah masih net sell. Yang jadi market maker utamanya ZB dan ZB-nya net sell ya. Jadi ya menurut saya masih akan konsolidasi dulu ya untuk Astra Senin besok ya, minggu depan. Mungkin akan di area sini-sini aja. Di range antara 5.525 sampai 5.700 karena untuk asingnya masih jualan cukup banyak hari ini, ada kemungkinan untuk besok cenderung turun ya, kemungkinan sih seperti itu. Tapi kalau breakout di atas 5.700 dan ada yang jaga harga di area sini, di area 5.700 itu ada yang jaga harga ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Tapi ya jangan buru-buru entry ya untuk Astra besok Senin, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu 5 emiten ya yang paling banyak dibeli oleh BK versi asing dalam 1 minggu terakhir. Mungkin bisa jadi list buat teman-teman yang mau mencoba masuk ya.
Tapi ya disclaimer ya, ini, bukan rekomendasi untuk buy atau sell, cuman, sharing aja. Oke, terima kasih.